adik-adik, sukacita dan senang sekali kakak bisa berjumpa kembali dalam ibadah kali ini. Apa kabar adik-adik? Sekarang sudah libur dan sudah naik kelas semua ya? Ya, kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu "O Sukacitaku". Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh kembali untuk beribadah pada hari ini. Syukur untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan pimpin selama kebaktian kami, ibadah kami ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita membaca ayat pembuka untuk hari ini. Kakak ambil dari Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Bunyinya demikian ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Adik-adik, kita bersyukur kalau Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan mengasihi semua orang, karena itu Dia mau semua orang datang padanya. Untuk apa? Untuk dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, supaya menjadi anak-anak yang dikasihi, menjadi sama seperti Tuhan. Dia menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menyelamatkannya. Karena hukuman dosa adalah maut. Tapi karena kasih Tuhan kepada manusia, Tuhan mau semua orang untuk selalu diselamatkan, semua orang boleh bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagu Do Re Mi. Ya, yuk kita mau nyanyi bersama-sama Do Re Mi Fa Sol La Si Do. La
firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan di hari ini. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, di mana kami juga boleh memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami bersehati hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan setiap perkataan firman-Mu dan kami dapat mengertinya, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kakak bacakan. Judulnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini temanya "Aku mau bertobat".
Ya, tadi kita udah sama-sama baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 ya. Jadi kalau kita lihat tadi tentang siapa? Saulus ya. Siapa Saulus itu? Ciliana tahu nggak Saulus itu siapa? Saulus itu orang yang benar-benar punya pangkat ya. Dan Tuh, dia tokoh yang buat apalagi orang Katolik ya. iya, Itu dia sebagai seorang yang dianggap bahwa dia adalah orang suci ya, dari seluruh gereja yang baik Katolik Roma, Ortodok Timur atau Anglikan itu menganggap Paulus itu sebagai orang yang penting, orang suci ya. Karena itu buat sampai sekarang ya kita dengar ada yang namanya Paus ya. Paus itu sebagai orang pemimpin Katolik Romawi ya, dan bahkan sampai sekarang di seluruh dunia itu Paulus ya. Kenapa? Karena memang betul jasa dia, atau karena dialah banyak orang yang bisa mendengar firman Tuhan ya, orang Yahudi maupun orang yang non Yahudi ya, banyak bangsa-bangsa yang karena Paulus ini firman Tuhan semakin disebarkan. Apalagi dia kira-kira jasa-jasanya buat orang Kristen? jasa-jasanya dia mengabarkan Injil tidak hanya di daerah Israel aja ya Kak Agus ya. Betul. Dia sampai ke Asia, dan kita yang menikmati pada saat ini bahwa kita di Asia salah satunya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, betul ya, karena dia agama Kristen atau pada satu ajaran Tuhan Yesus itu semakin menyebar. Ya, bukan hanya di Yerusalem, ya, tapi ke seluruh Asia, bahkan ya seluruh dunia ya, sampai sekarang kita bisa mengenal firman Tuhan. Ya, dan satu lagi dia mengajarkan bukan hanya keliling, tapi melalui surat-suratnya. Ya, dan surat-suratnya ini menjadi surat-surat yang penting bagi pengajaran orang Kristen di seluruh dunia dari abad pertama sampai saat ini, dan mungkin sampai akhir zaman nanti kita akan mengenal bagaimana ajaran Tuhan Yesus melalui surat-surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat ya, jemaat-jemaat. Ada jemaat di mana aja cari dia? Jemaat di Roma. Iya. Di Efesus. Betul. Iya. Ya. Kita mengenal dengan surat-surat ya. Ya, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus, banyak surat yang dia sudah tulis. Dan di situ bagaimana dia menjelaskan ajaran-ajaran Kristus sehingga orang bisa mengenal. Tapi tahu nggak latar belakang dulunya dia itu seperti apa? Wah, kita mesti belajar ya Kak Agus ya. 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 Paulus itu sebetulnya dulunya apa sih? Kok sekarang katanya orang hebat? Kalau sebelumnya apa dia? Gitu. Ya. Paulus itu dia orang Yahudi, ya, dari suku Benyamin. Ya, dia punya kewarganegaraan Romawi. Ya, justru itu yang nanti itulah kehendak Tuhan pada saat dia mengajarkan firman Tuhan. Latar belakang inilah yang banyak menolong Paulus sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan, dan pada saat dia harus menderita atau dia harus masuk ke suatu wilayah, kewarganegaraan ini yang membantu dia. Dalam bacaan tadi dikatakan juga dia asalnya dari Tarsus ya. Betul. Ya. Dia lahir di Tarsus ya. Kota Tarsus. Tarsus itu adalah kota perdagangan. Betul. Ya, kota perdagangan, termasuk kota yang pada saat itu sudah berkembang dengan baik. Ya, jadi pendidikan baik, perdagangan baik, makanya kota Tarsus ini membuat sebetulnya buat Paulus dengan lahir di kota yang besar seperti itu, posisi dia posisi yang baik ya, makanya dia juga bisa belajar dari seorang guru. Tahu gurunya siapa? Cilinia? Gamaliel ya. Ya, itu guru Gamaliel ya. Dia adalah rabi atau guru orang Yahudi, dan bukan guru yang biasa-biasa, tapi guru yang besar yang namanya terkemuka pada saat itu. Ya, banyak orang yang ingin belajar dari dia. Nah, Paulus ini mendapat kesempatan untuk belajar dari dia. Itu latar belakang Paulus. Ya, dan karena latar belakangnya ini, ya, Paulus juga menjadi seorang
yang mempunyai pemikiran bahwa apa yang dia pelajari selama itu benar. Jadi kalau ada yang di luar itu adalah ajaran yang salah. Ya, makanya begitu ada orang-orang Kristen pada saat itu yang menyampaikan bahwa Yesus itu juru selamat, keselamatan itu dari Yesus, Paulus sebagai orang Farisi dan dia taat kepada hukum Taurat pada saat itu, dia menganggap bahwa mereka semua adalah sesat. Ya, membuat dia berusaha untuk menjadi penganiaya. Wah, karena itu di luar alirannya, betul, di luar alirannya, di luar kepercayaannya, bahwa itu salah. Ya, karena itu dia ingin bahwa semua yang di luar alirannya harus ditangkap, dianiaya, bahkan kalau perlu dibunuh. Dan tidak mengenal laki perempuan. Betul. Ya, semua pokoknya yang menjadi pengikut Kristen atau orang Kristen pada saat itu, dia akan berusaha menangkapnya. Sampai suatu kali dia datang kepada imam besar. Ya, datang kepada imam besar dan dia meminta supaya diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menangkap, membawa orang Kristen, menghukum orang Kristen pada saat itu. Itulah yang Paulus lakukan. Bagi orang Kristen pada saat itu, Paulus ini dianggap sebagai apa? Orang baik atau tidak, Celia? Orang jahat. Jahat ya. Bahkan kalau zaman sekarang mungkin disebutnya apa? Teroris. Ya. Orang yang berusaha untuk menangkap orang lain, menganiaya orang lain yang beda aliran dengan dia. Menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah benar untuk kepercayaannya. Ya. Nah, setelah mendapat surat itu, Paulus berangkat. Dia ke suatu kota, ya, yang bernama kota Damsyik, atau nama lainnya apa? Damaskus. Ya, dia menuju ke kota Damsyik. Ya. Nah, di kota Damsyik atau kota apa dalam perjalanan ke kota Damsyik, sebelum dia sampai di kota ini, apa yang terjadi? Paulus dia melihat Yesus, atau Yesus sendiri yang menjumpai Paulus pada saat itu. Untuk ngapain sih dia ya? Tuhan Yesus tadi kalau kita baca, apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus ingin Paulus itu mengenal Yesus, bahkan bertobat mengikut Yesus. Iya, ya. Tuhan Yesus pada saat awal, Saulus, Saulus. Terus Saulus bertanya, siapakah engkau? Aku ini Tuhan, yang kau aniaya, kata Tuhan Yesus. Ya, nah Paulus pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada dia? Dia menjadi buta pada saat itu. Ya. Orang di sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Ya, atau mereka hanya mendengar suara tapi tidak melihat apa yang terjadi. Ya, tapi Paulus mengalaminya. Ya, bahkan setelah peristiwa terjadi, karena Paulus tidak dapat melihat, akhirnya Paulus dituntun masuk ke dalam kota. Nah, ternyata di dalam kota Tuhan sudah punya rencana. Ya, dia mengutus seorang yang bernama siapa sih? Ananias. Iya, Ananias. Ya, Ananias ini ya salah satu orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin bisa dibilang dia juga adalah salah satu target. Ya, kalau kita lihat target yang akan dibunuh ya. Betul. Paulus membawa surat dari imam. Setiap orang yang percaya, Ananias ini orang percaya. Dia salah satu target yang harus ditangkap. Ya, tapi Tuhan menjumpai Ananias. Ya. Ananias takut loh. Iya, awal-awal Ananias takut. Iya. Ya, Ananias, waduh, ya, bagaimana ini? Tuhan menyuruh Ananias untuk menjumpai Paulus, ya, supaya Paulus bisa melihat lagi. Tapi Ananias tahu, makanya dia berkata, Tuhan, saya dengar orang ini dia yang mau menangkap. Bahkan dengan suasa imam besar, dia bisa menangkap, membawa orang-orang Kristen ke Yerusalem dan untuk dibunuh. Ya,
Mungkin Ananias berpikir, ya udah Tuhan jangan diselamatkan, tapi Tuhan berkata, ya, kalau di tadi dalam bacaan tadi kita mendengar apa kata Tuhan? Pergilah, sebab ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tapi kakak mau lihat dari bis, ya, Alkitab bahasa sehari-hari, ya. Di situ lebih jelas Tuhan mengatakan apa? Pergilah saja, ya, sebab aku sudah memilih dia. Ya, Tuhan yang memilih dia untuk ngapain? Untuk melayani aku. Ya, supaya ia memberitakan tentang siapa? Tentang Tuhan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak beragama Yahudi maupun kepada raja-raja serta kepada umat Israel juga. Itu firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sudah memilih Paulus. Ya. Nah, itu yang dikatakan Tuhan kepada Ananias. Ananias di situ menyadari bahwa dia juga tidak boleh menilai orang dari sudut pandang dia, tapi dia belajar untuk menilai dari sudut pandang Tuhan, karena Tuhan punya rencana. Nah, Paulus sendiri bagaimana? Paulus 3 hari itu dia merenungkan. Ya, dia mengalami kebutaan selama 3 hari, bahkan dia tidak makan, ya. Jadi Ya, dia di situ, tidak makan, tidak minum. ya, berpuasa. Ya, itulah yang membuat dia bertobat. Ya, dia menyadari, dia merenungkan apakah yang dia lakukan selama ini benar atau tidak. Dan dari satu dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ternyata tidak benar. Ya, akhirnya dia mengalami pertobatan. Sejak berjumpa dengan Yesus, Paulus merespon dia mengalami pertobatan. Sehingga pada saat Ananias datang, Ananias langsung mengatakan, saudaraku Saulus, ya. Pada saat itu namanya belum Paulus, ya. Saulus, saudaraku Saulus, aku datang diutus oleh Tuhan Yesus yang menjumpai engkau di jalan. Ya, kemudian Ananias menupangkan tangannya kepada kepala Saulus dan di situ gugurlah selaput yang ada di matanya, sehingga Saulus bisa melihat. Paulus yang sudah bertobat ini, ya, dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan Ananias juga yang menolong, menguatkan dia dan membaptis dia pada akhirnya. Ya, kita bersyukur, ya, kita bisa belajar hari ini dari Paulus, ya, bagaimana Tuhan itu sungguh mengasihi semua orang. Ya, Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertobat, ya. Nah, karena kasihnya kepada manusia, Tuhan ingin manusia hidup dalam pengampunan Tuhan. Ya, adik-adik, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hidup dalam pertobatan. Ya, berhenti melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berhenti berbuat nakal, berhenti berkata-kata yang tidak baik. Kalau selama ini sikap hidup kita mungkin kadang sering mengecewakan hati Tuhan, mulai hari ini kita mau belajar untuk berubah, ya, merubah sikap hidup kita. Kita mau memperbaharui hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang terpenting, kita mau berjanji, ya, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tidak mengulangi, betul. Apa yang selama ini kita lakukan yang salah, kita merubah pelan-pelan. Ya, itulah yang diperkenankan Tuhan. Karena kasihnya Tuhan kepada kita, karena Tuhan ingin kita lebih dekat kepada Dia. Oke, adik-adik, kakak punya sebuah ilustrasi, ya, bagaimana digambarkan di dalam Alkitab bahwa manusia itu penuh dengan dosa. Ya, bahkan sejak dari lahir kita sudah berdosa, dan kita tahu sendiri upah dosa ialah maut. Tuhan datang ke dalam dunia ini, Tuhan ingin menyelamatkan manusia untuk hidup dekat dengan Dia, hidup dalam pengampunan. Karena itu Dia mau mati di kayu salib. Ya,
manusia yang hidupnya penuh dengan dosa, bahkan disebut dosa manusia itu, walaupun dosa manusia itu merah ya seperti kirmisi, tapi Tuhan akan menyucikannya. Nah, Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, Tuhan membawa penebusan. Maukah manusia menyambutnya? Kalau manusia menyambutnya, semakin lama dia akan menjadi putih bening. Ya, dosa-dosanya akan dihapuskan. Ya, dan kita tahu kalau kita sudah diselamatkan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Ya, bersama Dia kita akan adik untuk menyambut firman Tuhan ini. Ya, kita mau berubah. Nah, kita mau berjanji untuk berubah. Ya, untuk membantu kita untuk berubah, kakak mau ajak adik-adik membuat sebuah kartu komitmen. Tulis aja di kertas biasa, ya. Di atasnya bisa ditulisin kartu komitmen atau apapun, atau saya berjanji atau apa yang adik bisa tuliskan. Nah, nanti dibuat 2 kotak, ya. Di sebelah kiri yang sudah saya lakukan, apa-apa. Di sebelah kanan yang akan saya lakukan. Contoh, misalkan apa yang sudah kita lakukan, marah. Selama ini kalau suka marah-marah. Terus kedua apalagi, memaki teman. Ya, kalau di sekolah suka memaki teman. Ya. Ketiga apalagi, tidak menghormati orang tua. Ya. Terus bisa juga apalagi berbohong. Ya. Terus apalagi mencuri. Ya. Malas belajar dan bekerja. Kalau bekerja bisa bekerja di rumah, bantu orang tua. Kalau disuruh orang tua kadang suka malas. Nah, terus mengganggu teman, ya. Siapa yang suka mengganggu teman, mengejek atau membuli, ya. Nah, berkelahi, kalau dia suka berkelahi. Nah, bisa ditulis yang lain-lain di bawahnya. Ya, menyontek, contohnya tuh yang lain. Bisa adik-adik tambahkan sendiri yang selama ini adik-adik lakukan. Ini contoh-contoh saja. Di sebelah kanannya kita bisa lakukan apa? Apa yang akan saya lakukan? Ya, contoh misalkan kalau tadi suka marah, kita mau belajar untuk menyayangi orang lain. Ya, kalau selama ini suka mengemaki teman, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya berkata-kata yang baik. Kalau selama ini berkata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata yang baik. Kalau suka tidak menghormati orang tua, ya suka membantah, suka melawan. Nah, kita belajar untuk menghormati orang tua. Suka berbohong. Ya, siapa yang pernah berbohong? Kita belajar jujur. Ya. Kalau yang mencuri, tidak mencuri. Ya. Atau yang selama ini malas belajar, kita menjadi rajin belajar. Terus tidak mengganggu teman lagi. Kalau suka mengganggu teman, masalah berkelahi, berdamai. Ya. Nah, tadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi kalau suka menyontek, tidak menyontek lagi. Ya. Nah, ini adalah menjadi komitmen adik-adik untuk dilakukan hari lepas sehari di kertas tadi. Nah, adik bisa, contohnya ini kertas centang, kan? Atau adik mau lakukan yang lain. Ya. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat. Dan mulai sekarang hari ini kita berjanji untuk bertobat, mau berubah menjadi lebih baik. Ya, itu firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menguatkan kita. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, kita mau katakan aku mau berubah. Ya, kita mau nyanyi bersama-sama satu lagu aku berubah. Ya, biarlah ini juga menjadi komitmen kita di dalam hati kita. Kita mau berubah. Aku
ibadah kali ini juga kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih-Nya kepada kita, ya. Dan persembahannya bisa kita titipkan atau ada dititipkan kepada orang tua, ya. Atau pada saat nanti beribadah, ada kesempatan beribadah di gereja, dan juga bisa membawa persembahan itu untuk diberikan ke gereja. Ya. Nah, untuk ungkapan syukur kita, jadi dia kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Seperti Engkau mengasihi Saulus menjadi Paulus yang bertobat, Kau juga mengasihi kami, biar kami juga boleh menjadi anak-anak yang sungguh berubah dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Saat ini kami mau membawa persembahan kami ya Tuhan, biar Tuhan memberkati persembahan kami. Begitupun hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami, boleh kami persembahkan sehingga hidup kami menjadi milik-Mu. Hati kami juga boleh menyuarakan kasih Tuhan, dan hidup kami sungguh berguna, bermakna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh tetap melakukan ibadah kami. Biar kami juga dengan setia Tuhan untuk terus berjumpa dengan Engkau, baik di dalam ibadah maupun di dalam doa-doa dan renungan kami setiap hari. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau di dalam kehidupan keluarga, juga di dalam kehidupan masyarakat. Kami boleh menyuarakan akan kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkati kami, beri kami kesehatan, beri kami juga perlindungan, dan Tuhan juga yang menolong agar bangsa Indonesia juga dipimpin, disertai, bahkan dilindungi dari segala sakit penyakit yang sedang bermarak ini. Tuhan tolong buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita tutup kebaktian kita hari ini dengan menyanyikan lagu Berkat Tuhan curahkan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan berbuat baik di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Bye-bye.